Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Yai, ada Pak Taufik Al-Hadad dari Krompeng Talun ya. Ini mengucapkan Assalamualaikum Sugeng Sonten Pak Yai. Waalaikumsalam, Ya. Sultan. Mau tanya, di mana batas waktu terakhir mandi wajib di malam hari ketika bulan Ramadan? Mohon pencerahannya. Matur nuwun Pak Yai. Iya, ya kalau kita itu mau santai ya, Nggih. supaya jangan terburu-buru ya. Imsak itu kita mandi tidak apa-apa ya. Makan dulu tidak apa-apa. Iya. Makan rampung, mandi gitu ya. Ya, walaupun imsak bukan kemudian batas tidak boleh makan ya. Nggih. Tapi itu kan karena apa? 15 menit lagi itu subuh. Kalau zaman Rasulullah dulu adalah membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Dari waktu itu, sehingga ini ada jeda ya. Nggih. Ini imsak ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita karena memberitahu. Bayangkan kalau tanpa imsak misalnya ya, kita makan masih makan enak, kemudian Allahu Akbar langsung adzan. Nah, sudah masih makan kangkung, mlebu separuh, kan kangelan kan. Iya. Tadi lah ini kita bersyukur ada imsak. Wah, sekarang enak sekali sekarang itu sudah ada jadwalnya. Nggih. Wah, ini kalau imsak jam sekian berarti saya harus sahur jam sekian. Nah, setelah itu misalnya mandi, ya, mandi kan udah enak, siap-siap kita ke musola gitu, ke masjid untuk jamaah subuh gitu. Tapi ada yang berpendapat andai kata pun misalnya setelah misalnya habis sahur ya, habis sahur karena mantan nanyar ya, turu maneh, kemudian ngelakoni begitu lagi, kedarung turu, padahal wis bar subuh, tidak apa-apa, mandi aja, tidak apa-apa. Iya, mandi aja. Sebab tadi kita melakukannya sebelum puasa ya, kecuali sudah puasa, mandi aja terus sholat itu. Oke. Berarti waktu imsak ini hanya sebagai penanda. Iya, ibaratnya kalau kita itu lari cepat ya, kan diberi aba-aba. Satu, ya. 2 perkungkung ya. 3 lari. Kalau tiba-tiba 3 kan yang persiapan. Kita bersyukur ada imsak itu karena diingatkan begitu. Ternyata setelah imsak selesai pasti beberapa menit kemudian subuh. Nah, maka kita biasanya siap-siap dah rampung sahur, ada jeda, kita dah siap begitu imsak, kita minum lagi 1 gelas lah ya, untuk minum terakhir lah baru kita siap. Enak sekali, tapi bayangkan kalau tanpa imsak zaman dulu itu apa jam dinding ya jarang, yang punya itu orang kaya ya. Kemudian kentongan pun kan ya jarang zaman itulah. Sekarang kan cuma ya Allah Gusti semua tinggal di kotak HP saja, apa saja ada. Sudah diberi jadwal. Ya, kita tinggal putar aja, saya mau bangun nanti jam 2:30 misalnya. Ada alarmnya. Ya, kalau dulu pakainya weker. Dicekal wekernya dipatahin turun mana? Malah orang tangki ora. Nah, sekarang kan kalau HP karena bisa pilih alarmnya itu ada bunyinya berbeda ya, ada iramanya kan, ya dipilih irama apa. Kita bangun, guganya itu kan tidak seperti beker. Kalau beker kan ngelap-ngelap kan kaget itu. Tapi kalau ini HP kan ada nyanyiannya, di komono gugah pokok ngalus dilus. Ayo tangi sahur kan begitu ya. Tapi kalau beker sahur. Itu dia ya. Jadi berarti pas imsak ini berarti kita harus berhenti makan, kita masih tetap bisa boleh makan ya. Mandi dan lain sebagainya masih bisa ya Pak ya. Subuh lah itu. Nah, setelah subuh baru selesai berhenti. Iya, harus berhenti seperti itu. Oke, kita akan rehat jenak Pak Yai dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari beberapa pendengar. Persembahan spesial Radio Kota Batik, OJK, obrolan jelang berbuka puasa. Ya, kita akan melanjutkan kembali kawan untuk OJK, obrolan jelang berbuka. Pada kesempatan kali ini masih ditemani oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, Ketua FKUB Kota Pekalongan. Kita masih membahas hal-hal apa saja yang
jangan sampai puasa kita itu sia-sia. Dan pada kesempatan kali ini ada pertanyaan lagi Pak Yai. Ini ada dari Pak Miftah di Karangdowo, Pak Yai. Mengucapkan kalau orang puasa tapi buka konten porno, batal dan menambah dosa enggak? Enggak ya Pak Yai, seperti itu. Ya itu nanti sebetulnya akan saya bahas yang kedua ya. Oke. Jadi yang kedua itu puasa, sah puasanya. Tapi tidak dapat ganjaran. Kalau nanti saya ulas lagi, tapi tidak apa-apa, ini saya jawab dulu ya. Jadi puasa itu ada 3 macam. Ada puasa umum, ada puasa VIP. Saya begitu, ada lagi puasa VVIP. VVIP. Kalau puasa yang tiket kelas ekonomi, itu pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, itu sudah selesai. Itu puasa yang umum. Itu sudah termasuk puasa namanya. Tapi kita kan ingin naik pangkat, naik tingkat. Kita tingkatkan ke puasa VIP. Di samping kita itu mampu menahan makan, menahan minum dan hubungan seksual, tapi kita harus mempuasakan semua organ tubuh. Semuanya ya. Jadi yang puasa tidak hanya mulut dan perut saja, tapi semua organ tubuh harus puasa, termasuk satu an-nadhar, melihat, menjaga mata. Ghadul basori, puasa itu harus menjaga mata. Nah ini kalau sampai kita puasa tidak mampu menjaga mata ya, jadi ghadul basori angkuli mayudamu syar'an, maksudnya itu memejamkan mata dari apapun yang tercela menurut syariat Islam. Misalnya kita puasa, tapi kita matanya ini memandang hal-hal yang bisa melanggar syara. Wis pamane wong lanang nyawang wedok, ya nyawang. Nyawang itu kalau sekali tidak apa-apa kata Sayyidina Ali, tapi kan sulit ya, bomek atau melek ya, melek ya. Jadi begitu nyawang, ini terus dimatke, kok ayu, Lah sama halnya sekarang godaan kita banyak. Kalau dulu kan puasa Pak nyawang ayu nek ana wong liwat, dan dulu kan orangnya orang gelem do paes-paes. Sekarang kita buka konten HP, dibuka, ada grup tante kesepian misalnya, dibuka, isinya kan seperti perempuan-perempuan yang bersolek macam-macam ya, ada perempuan-perempuan apa namanya? Apa itu Pak Yai? Girang lah. Itu kalau dibuka kemudian disawangi terus siji, ini ya jadinya puasanya orang batal, tapi ganjarannya nol, sia-sia belaka. Itu apalagi nontonnya unyil ya, misalnya poso-poso nonton piye maneman ya, jangan. Ini puasa, mata harus puasa. Jadi jawaban saya ini ya puasanya panjenengan wis nahan mangan karo ngombe sampai terbit matahari sampai tenggelam matahari, ya puasanya ya secara fikih sah, ora batal, tapi ora itu ganjaran, nggak dapat ganjaran, kan sia-sia. Maka dikatakan kam min shaimin la yasalu min syamilal ju' wal atos. Banyak orang puasa tetapi tidak dapat pahala puasa kecuali dia itu haus dan lapar. Tadi itu sebabnya tidak bisa mempuasakan organ tubuhnya yang berupa mata tadi. Ya berarti kalau kita sekedar memandang ibaratnya lawan jenis gitu nggak apa-apa Pak ya. Tapi kalau misal penuh nafsu gimana? Nah itu jadi kalau kita memandang sak pelerengan lah, sepintas tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi biasanya itu aneh. Kalau puasa itu mungkin kata ayu-ayu kayak. Sehingga kadang-kadang kemudian laki-laki kalau iman tidak kuat kemudian, nah itu sekarang kalau mau mandang orang kan malah angel ya. Kadang-kadang malah di pencepi ya. Tapi kalau buka HP dipandang dia tidak kemana-mana, malah dia sepertinya tertawa dengan kita ya. Lah ini hati-hati untuk sementara konten-konten yang berupa orang-orang yang berbakat seperti itu kita tinggalkanlah.
tinggalkan ya. Pak, lho kok maghrib itu Pak? Nah itu. Wis ora poso. Ya jangan begitu. Pada hadis begini. Amin qaimin la yasabu qiyami ila sahar wal khuma. Banyak orang yang ibadah malam hari, raweh, sembahyang tahajud, hajat, iktikaf, istighfar. Tidak dapat apa-apa karena malamnya juga masih maksiat. Jadi jangan dianggap malam bebas, ya, enggak apa-apa, tidak begitu ya, dijaga bulan puasa. Bahkan Allah sudah sayang pada kita. Selama puasa, setan iblis itu dibondo. Dibondo. Jadi jangan mengkambing hitamkan setan. Berbuat pelanggaran ngomongnya, kayaknya digoda setan. Ini digoda setan. Oh, setannya dibondo. Ya berarti ya kamunya yang setan itu berarti. Ya kan? Memang ada manusia berupa setan ada. Di dalam surat An-Nas disebutkan minal jinnati wa nas itu. Dari jin setan dan manusia itu. Jadi seperti itu jawabannya. Iya, itu dia ya. Jadi semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Pak Miftah yang ada di Karangdowo, Dukuh. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Yai dari Pak Sopan Adnan. Ini mengucapkan Mas Sigit dan Pak Yai. Ini saya mau nanya, ibadah orang berpuasa kan pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita ibadah ngasih nafkah batin ke istri di malam hari, dilipat gandakan juga nggak pahala kita Pak Yai? Monggo. Oh ya luar biasa itu, betul. Betul ya, Gusti Allah itu memberikan kenikmatan luar biasa. Saya gambarkan ini. Kalau apalagi perempuan belum nikah ini ya, kalau orang-orang sini itu pacaran ya, biar gendaan. Itu kalau belum qabil tuh, itu megang tangan, itu dosa gede. Dosa besar. Iya. Lah kalau udah qabil tuh, itu malah diberi pahala. Man masa imro'atan falahuma isruna hasanah. Barang siapa yang meremas-remas tangan suami istrinya dapat pahala 20 hasanah. 20 hasanah. Nah, ini kan berarti ada pahala. Meremasnya karena sudah sesuai dengan aturan Islam. Nah, oleh karena itu kita berpikir Masya Allah luar biasa, subhanallah luar biasa. Gusti Allah Ta'ala itu sudah memberikan kenikmatan, diberi pahala juga. Lah kalau masih mantan anyar, ngeremes tangan tuh nikmat. Ya sudah punya istri dulu. Sudah. Ya, pasti coba diingat dulu. Ketika pertama nikah itu ngeremes tangan tuh nikmatnya bukan main. Masih bau keringatnya itu sudah nafsu. Iya kan ya? Nah, itu baru ngeremes tangan. Nah, nanti kalau tidur bersama istrinya itu sama dengan tidur di samping Ka'bah. Tidur di samping Ka'bah. Iya, padahal kalau kita belum pernah ke Mekah, ya, sudah pernah dengan belum ya? Gimana? Sudah pernah ke Mekah belum? Oh, belum. Saya sudah 2 kali ya. Alhamdulillah. Kalau kita ke Mekah kan sekarang 30 juta bayarnya. Itu pun nunggu 20 tahun. Coba pingin turun nang Jar Ka'bah nunggu 30 tahun 30 juta. Turu karo bojone, nyang Pak turun nang Jar Ka'bah. Wah, ganjaran deh. Iya kan? Apalagi mencium istrinya. Sama dengan mencium Hajar Aswad batu yang nempel di Ka'bah itu. Apa maneh bojone rengas temenangan. Iya kan? Nah, iya coba. Nah, ini apalagi bulan puasa. Bulan puasa seluruh amal itu dilipat gandakan. Kata Nabi, kulu amal ibni Adam yudha'afu. Amal-amal di luar puasa ini ya, itu ganjarannya rentang dari 10 sampai 700. Itu hari-hari biasa. Nah, illa saum kata Allah, kejaba poso. Asaum li wa ana ajibihi. Poso itu milik saya kata Allah. Maka saya akan memberikan ganjaran wis sakake brak-bruk sakarepe luwih 700. Maka kalau tadi pertanyaannya bagaimana kalau memberikan nafkah batin hubungan seksual dengan istri dilipat gandakan. Sama halnya ketika panjenengan pergi haji. Haji itu kalau di Mekah sholatnya itu kan lipat ganda itu ribuan ganjarannya itu. Sama halnya melakukan seperti itu. Di sana misalnya karena punya suami istri ya, melakukan kewajibannya itu dilipat gandakan. Itu termasuk di Madinah sama saja. Puasa sama. Ya, punya puasa melakukan
kewajiban sebagai suami istri itu dilipat gandakan pahalanya ya. Bayangkan Gusti Allah memberikan nikmatan yang luar biasa, wis nikmat diwe ganjaran akeh kan ya. Tapi itu biasanya yang masih muda-muda. Aku biak ya dari si enom ya muni kalau meremas tangan dapat 20 pahala. Pernah kok enteng ya? Enteng. Tapi sekarang beda setelah tua ini. Tangannya bojoku tak remas-remas kira nyetrem we. Nganti cical we. Lah kok bisa Pak? Lah wis tuwa. Buatnya kendho kan ya. Lah iya, tapi kalau muda masih, tapi kalau udah tua itu sudah beda, ya kan? Tidur saja sudah tidak seperti dulu mantanannya, mamune wangi. Wis tua kan nanggone balsem, minyak angin, anduk-anduk kan ya ndak. Ya kan. Tapi nggak apa-apa, tetap sehat ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Nah ini ada pertanyaan Pak ya dari Danu Aditya di Sidomulyo. Ini Pak Yai. Pak Yai, kalau habis sholat subuh tidur bareng istri saja atau kelon bahasanya Pak Yai, tapi tidak sampai berhubungan intim, masih boleh apa tidak Pak Yai? Monggo. Tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh kan hubungannya itu. Kalau cuma kelonan dan tidak ada perasaan macam-macam ya. Ya karena tadi mungkin saya gambarkan ya biasanya kasusnya yang masih muda-muda itu kan ya. Ya apalagi dingin, kembang-kembang pelem ya. Artis itu ya tak kelon lah. Ora apa-apa, asalkan tidak melakukan hal itu ya. Tapi kalau pelukan nggak masalah Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bojone. Jangan togone nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Nah itu dia ya. Nah, beberapa pertanyaan dari para pendengar dan barangkali ada yang ingin disampaikan lagi. Monggo Pak Yai. Closing nggih, monggo. Kesimpulan atau harapannya buat sudah closing. Sudah closing, monggo silakan. Ya mari kita hati-hati ya. Untuk puasa jangan sampai kita gagal, karena kalau sampai kita gagal kita tidak dapat apa-apa ya. Kan beda puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan puasa pada saat hari lain qadha ya. Kan beda, nilainya beda, jelas beda. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan ya, terutama tetap karena kita masih dalam suasana pandemi ya, kalau keluar kita pakai masker ya, cuci tangan jangan lupa ya, dan kita upayakan ya kita jauhi kerumunan. Ini upaya kita sembari kita berdoa di bulan yang penuh Allah mengabulkan doa ini supaya mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang. Amin. Dari Kota Pekalongan, dari Indonesia dan dari dunia. Amin. Supaya kita hidup normal kembali. Amin. Demikian ya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila kesalahan. Allahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kawan untuk obrolan jelang berbuka bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, ini Ketua FKUB Kota Pekalongan. Kita mengangkat tema apa saja sih yang jangan dilakukan agar puasa kita tidak sia-sia, seperti itu ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih kepada Pak Kiai Marzuki atas pencerahannya, materinya pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di acara-acara lainnya. Selamat sore Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.